utama kita ya pada webinar PKM K3 kelistrikan dan rumah tangga, bahwa kondisinya adalah kita harus memperhatikan safety di lingkungan yang terkecil ya. Kita lihat kan sebelumnya bahwa webinar kita adalah sosialisasi K3 kelistrikan dan bahaya kebakaran rumah tangga ya. Ini dalam rangka pengabdian kepada masyarakat di Universitas Mercu Buana. Nah, kenapa K3 listrik ya? Ya, karena K3 listrik ini merupakan sesuatu yang kita harus amati, fokus, dan kita waspadai. Ya, karena data menunjukkan di sini bahwa ya sering terjadi kecelakaan ya, karena sering terjadi kebakaran karena masalah kelistrikan ya, masalah kelistrikan. Nah, kita lihat listrik pada tahun 2020 ya menjadi penyebab kebakaran tertinggi ya di DKI Jakarta ya, sampai mencapai 938 kasus ya. Yang kedua adalah lainnya, mungkin macam-macam ya di sini. Yang ketiga adalah karena gas, jadi gas itu meledak di kompor, di dapur ya. Kemudian orang bakar sampah tidak terkendali, akhirnya menjadi kecelakaan, yaitu berupa fire, kebakaran, dan juga pokok ya, serta lilin dan seterusnya. Ini yang harus kita waspadai. Nah, ini juga adalah kalau kita perhatikan merupakan data ya di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara ya, dan Kepulauan Seribu ya. Ini menunjukkan tahun 2020 Jakarta Barat ya menduduki peringkat tertinggi, yaitu nomor 1 ya dalam hal jumlah pengungsi dan kerugian akibat kebakaran di DKI Jakarta ya. Mengungsi banyak, kalau yang mengungsi banyak ya berarti kebakarannya paling banyak ya. Kebakarannya paling banyak. Yang kedua adalah Jakarta Utara ya. Karena ini daerah yang cukup panas ya, daerah utara ini dibandingkan Jakarta Selatan. Kalau Jakarta Barat mungkin ini lebih padat penduduknya ya. Lebih padat penduduknya ya. Kalau kita lihat daerah Jakarta Barat. Sedangkan Jakarta Timur ini lebih safety. Jakarta Selatan ini juga lebih dingin ya dibanding Jakarta Utara. Ya lebih sedikit proyek dan juga sedikit industrinya ya. Ya. Kalau Jakarta Pusat bisa jadi ini karena kebanyakan kantor yang memang care terhadap safety ya, terhadap safety. Care terhadap bahaya kebakaran. Ya. Tapi walaupun demikian kita menyampaikan bahwa jumlah pengungsi ini paling tinggi ya di Jakarta Barat dan jumlah kerugian juga paling tinggi di Jakarta Barat ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, oleh karena itu perlu nih ya kita menjalankan program keselamatan kerja. Tidak hanya di kantor ya, tapi juga di rumah tangga. Ya ini karena juga pengalaman kecil saya ya, pernah terjadi fire ya. Oleh sebab itu kita harus selalu care ya. Karena saya sendiri pernah merasakan terjadinya kebakaran ya, walaupun itu skalanya kecil ya, tapi sangat banyak dampaknya bagi diri kita secara psikologis ya. Kemudian masyarakat sekitar ya, kemudian tingkat kelurahan sekitar ya, dan juga tingkat ekonomi ya. Apa yang kita sampaikan kalau terjadi musibah kita ya harus berpikir dan juga menyatakan ini mungkin merupakan suatu peringatan dari Allah ya. Dan ini juga kita selalu mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi sesuatu itu dari Allah dan kembali lagi kepada Allah ya. Kalau kita tetap
bersyukur, ya, istiqomah, ya, sabar, ya. Insya Allah akan memberikan penggantian yang lebih baik setelah terjadinya musibah, ya. Namun demikian tetap kita harus waspada, jangan sampai ini terjadi kecelakaan, kebakaran di tempat kita bekerja atau di rumah tangga kita, ya. Oke. Nah, hati-hati juga masalah tuntutan hukum, ya. Jangan sampai kalau terjadi kebakaran kita menjadi dituntut, ya, oleh orang-orang sekitar kita, oleh tetangga sekitar kita. Oleh sebab itu perlunya kita mencegah lebih baik, ya, fire, kebakaran, dibandingkan dengan kita mengobati dan seterusnya, ya. Nah, kalau tadi saya katakan K3 apa sih Pak K3? Ya, K3 itu safety, ya. K3 itu adalah semua kondisi dari faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Nah, tetapi ini tentu saja harus ditambahkan, karena yang namanya safety itu tidak harus di tempat kerja, ya, di perjalanan, ya, itu kita harus safety, misalnya dengan mengklik, ya, helm, ya, kemudian juga memakai seat belt, ya, memakai helm, memakai seat belt, memakai sepatu, ya, patuhi rambu lalu lintas, ya, agar jangan sampai terjadi kecelakaan, terjadi tilang oleh aparat kepolisian, ya, dishub, ya, dan sebagainya. Dan juga K3 ini memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Dan ini pun sebaiknya kita terapkan juga di rumah tangga, ya, jangan sampai terjadi kecelakaan atau fire, ya, di rumah tangga, ya, karena dampaknya sangat luas. Nah, di sini disebutkan bahwa tempat kerja adalah semua ruangan, halaman, dikelilingi atau bagian-bagian yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut, ya. Rumah tangga, tempat tinggal, termasuk lingkungan kerja, ya. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, di sekeliling kita adalah industri, di sekeliling kita adalah kantor, di sekeliling kita adalah tempat orang berjualan, bekerja, ya, dan atau mungkin di rumah tangga sebagian juga ada yang membuka usaha jasa skala kecil. Tetap, ya, itu adalah merupakan suatu ruangan yang bagian-bagiannya berhubungan dengan tempat kerja tersebut, ya. Nah, tadi kita juga bicara kecelakaan. Apa sih kecelakaan? Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga, yang tidak diharapkan. Ada 3 kelompok kecelakaan, yaitu akibat kerja di perusahaan, akibat lalu lintas, dan juga akibat kecelakaan di rumah tangga, ya. Nah, beberapa rujukan bahwa apalagi di dalam rujukan ILO, ya, yang pernah saya rujuk, ya, International Labour Organization, ILO, ya, organisasi mengenai organisasi internasional mengenai tenaga kerja, ya, atau ketenaga kerjaan, bahwa rumah bukanlah tempat kerja yang aman. Setiap rumah tangga memiliki hak atas lingkungan yang kerja yang aman dan sehat. Harus sesuai dengan undang-undang, peraturan, karakteristik rumah tangga, dan memastikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja rumah tangga, ya. Nah, jadi ini kita harus hati-hati dengan kondisi ini. Nah, bahaya di rumah misalnya. Nah, ini, ya, ada gambar. Hati-hati stop kontak, ya, yang kita pakai selama ini. Ini terlihat, ini covernya terkelupas, ya. Kemudian dia ada trik, ya, ada colokan lain, ya, dia dimasukkan. Dan ini tentu saja dia aman kalau terjadi sentuhan oleh anak kita, sentuhan oleh kita tidak sengaja, atau terjadi bocor di rumah tangga tersebut, maka bisa terjadi hubungan pendek. Bisa kita kesetrum dan bisa mengakibatkan kecelakaan dan kematian, ya. Nah, ini K3 listrik di rumah tangga, ya. Hati-hati penggunaan stop kontak, ya, secara bertumpuk, ya. Udah ada stop kontak, ya. Kemudian sudah ada triknya, ya, T-nya, kemudian dicolokin lagi. Kemudian dicolokin lagi, ya, dan seterusnya. Nah, ini terminal-terminal ini sangat membahayakan.
ya. Karena bebannya terbagi. Karena bisa jadi roll stop kontak yang kita miliki, roll terminal yang kita miliki itu tidak safety kabelnya, ya. Nah, sedangkan kalau stop kontak yang cuma satu, yang dari atas, yang dari rumah tangga, yang tertanam ini kan memang sudah safety ya. Dan kalau ini beban ini bertambah, ya ini apalagi ditambahi dengan kabel-kabel yang tidak berkualitas, maka ini bisa menyebabkan terjadinya apa? Kecelakaan, kebakaran. Ya, hati-hati juga bila Bapak, Ibu, saudara-saudara memperbaiki instalasi listrik, ya, jangan sendiri, ya, tapi gunakan install atau teknisi PLN yang kompeten. Ya, hati-hati juga pada saat memperbaiki rumah setelah terjadinya hujan, apalagi terjadi hujan ya, karena di situ akan mengakibatkan Anda berada di lingkungan yang tinggi, dikhawatirkan akan terkena petir yang bisa mengakibatkan kematian. Dikhawatirkan kondisinya licin, bisa terjadi jatuh ya dari rumah sehingga terjadi apa? Kecelakaan. Dan segera matikan listrik bila terjadi banjir ya. Karena listrik ini hidup terus dan air merupakan suatu konduktor yang sangat bagus untuk koneksi ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita bisa terjadi sengatan listrik ya, bisa terkena sengatan listrik ya. Hubungi kantor ya bila terjadi pohon-pohon yang sudah tinggi ya, mangkrak ya. Nah, ini berbahaya karena bisa terjadi rubuh, bisa terjadi sengatan listrik, bisa terjadi kondisi listrik yang terkena air dalam pohon kita ya. Mungkin bisa terjadi kecelakaan, terjadi sengatan listrik ya. Hati-hati juga dengan dispenser, dengan setrika yang ditinggal oleh ibu-ibu, bapak-bapak ya, saudara, adik-adik kita ya. Karena keasikan nonton TV misalnya, keasikan main game misalnya, keasikan main gadget misalnya. Ini hati-hati ya, karena ini bisa terjadi kebakaran. Dan mencegah itu bisa jauh lebih baik ya dibandingkan dengan mengobati atau merenovasi rumah yang terjadi akibat kebakaran ya. Nah, bahaya kebakaran di rumah tangga apa? Nah, ini masih masuk ke kaitannya dengan kategori kelistrikan ya. Misalnya bermain api, api lilin. Terjadi mati listrik, jangan sampai lilin itu kita taruh di tempat yang mudah terbakar ya. Sebaiknya kalau mati listrik gunakan senter ya, gunakan safety energy, lem safety energy yang hidup begitu otomatis kita pakai ya, karena dia udah menyimpan energi untuk penerangan. Dan juga kalau memang terpaksa sekali, taruh lilin di tempat keramik yang sulit terbakar. Jangan ditaruh di tempat TV, di atas kayu, di atas meja dari kayu ya, atau apapun. Tapi taruhlah di ruangan tengah yang di bawahnya adalah piring yang dari keramik ya, dan juga yang daerahnya luas, kiri kanannya tidak ada hal-hal yang mudah terbakar. Hati-hati dengan api lilin listrik ya. Alat elektronik dan air ya, jangan terlalu sering mencolok ya. Dan ingat, perhatikan kabel-kabel jangan sampai yang terkelupas. Kalau terkelupas segera ganti ya, karena ini bisa mengakibatkan short ya, bisa mengakibatkan hubungan pendek, bisa menyebabkan terjadinya trip turun ya, dan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran ya. Kompor hati-hati ya, kalau tidak diawasi juga bisa mengakibatkan kebakaran. Hati-hati dengan di daerah dapur kita ya. Kalau perlu Bapak Ibu sekalian silakan ya membeli apar yang juga termasuk cukup murah lah ya. Saya pernah beli apar itu online cuma 300.000 ya, 2 tabung. Jadi satu cuma 110.000 ya. Taruh di isinya 3 kilo ya. 3 kilo, 4 kilo ya. Taruh di tempat kita ya. Kemudian perhatikan dengan cara kita menggunakannya ya, menggunakannya sehingga kalau terjadi kebakaran itu sudah bisa disemprot ya. Apar ada cara penggunaannya. Begitu juga dengan apar yang sederhana, yang skala mobil, tinggal ditekan ya, itu ada busa foam yang bisa memadamkan api. Silakan taruh di tempat yang mudah terjangkau, taruh di tempat
ruang TV, ruang keluarga, taruh di dapur. Kalau perlu juga taruh di tempat kamar, ya. Sehingga kalau terjadi kebakaran kita bisa langsung semprot, ya. Kalau bisa minimal 1 atau 2 kita mempunyai apar ya di dalam rumah tangga kita, ya. Karena yang botol kecil ya, yang isi cuma setengah kilo atau 1 kilo kurang itu cuma 75.000 ya. Saya pikir 75.000 tidak terlalu mahal ya untuk safety kita di rumah tangga. Nah, di rumah tangga juga bukan hanya kebakaran, hati-hati juga terhadap jatuh, ya, kepleset, ya, kemudian jatuh dari tangga, ya, dan juga jatuh dari troli, ya, kalau kita mempunyai alat untuk troli tersebut, ya, katakanlah itu tempat untuk TV, ya, dan sebagainya. Hati-hati. Ya, baru-baru ini salah satu ada teman saya yang terjatuh di kamar mandi ya karena memang mungkin kurang safety. Nah, ini kalau kita harus hati-hati ya, jangan sampai terpleset. Pastikan ada penerangan di rumah di kamar mandi ya sehingga hal-hal itu bisa kita kurangi. Hati-hati di kamar mandi ya. Nah, ini khusus kamar mandi ya, hati-hati ya. Lantai licin, ada listrik, ya, ada air terlalu panas, tidak ada pegangan, ya, tidak ada desinfektan, silet, cukur bahaya untuk anak-anak karena anak-anak mungkin bisa mencoba, ya, sehingga bisa terluka kulitnya, tersilet, ya. Handuk yang terkontaminasi karena nggak diganti-ganti ini juga merupakan suatu bahaya yang mengintai, apalagi kalau kita mempunyai orang tua ya di rumah tangga atau di rumah kita. Hati-hati, ini jangan sampai main di atas genteng ya, karena ini bisa mengakibatkan terjadinya apa? Kecelakaan, ya. Oke, apalagi anak-anak, ya, orang tua juga hati-hati, jangan main di atas genteng. Hati-hati, ini rumah tangga untuk yang LPG, ya. Hati-hati, jangan sampai terpotong pada saat kita memotong sesuatu di dapur, ya. Dan juga jangan menggunakan HP di kamar. Apalagi kondisi tertidur karena bahaya blue light atau sinar tampak ini sangat tinggi. Anak-anak jangan dikasih HP atau dibatasi, jangan membaca HP sampai tiduran. Hati-hati sinar matahari, ya. Sinar biru bisa mengganggu ritme tidur, kelelahan mata dan juga kerusakan retina. Jangan main HP saat berjalan, ya, saat main kendaraan, saat mengendari kendaraan, ya, menyetir kendaraan, ya. Karena pernah juga terjadi kejadian di depan rumah saya, ya. Ada orang main HP di tempat stop bis mikrolet, ya. Kemudian nggak lama ada 2 orang naik motor, ya, dan mereka langsung mencopet HP-nya. Nah, karena kasihkan main HP di tempat pemberhentian mikrolet. Nah, ini harus hati-hati, ya. Tidak sadar langsung ditarik. Saat saya keluar, saya juga nggak bawa motor, ya udah hanya teriak dan mereka langsung kabur. Tidak ada yang sempat mengejar para pencopet tersebut. Nah, ini hati-hati ya kalau bawa HP di tempat umum. Harus waspada. Kaki, tangan harus waspada ya. Mata juga waspada. Indera harus waspada. Oke, bahaya di rumah sakit juga hati-hati ergonomik. Jangan sampai kita terpleset. Jangan sampai membawa galon ya. Sehingga nanti bisa terjadi apa tuh kata orang ya, salah urat ya, saraf kejepit ya, dan juga secara ergonomik kita bisa terjadi kecelakaan kalau memang kondisinya kita lemah atau orangnya sudah sepuh dan juga kondisi sakit atau bebannya terlalu berat ya, ini harus hati-hati. Kalau bahaya biologis bisa jadi ada hati-hati terjadi yang namanya apa ya, iritasi, ya, alergi ya terhadap bahan benda-benda atau tanaman-tanaman tertentu. Bahaya di rumah tangga juga ada kimia, hati-hati ya. Kalau ada bahan kimia, jangan sampai kondisinya adalah tidak diberikan kata-kata ya, tidak diberikan kata-kata ya. Nah, kalau ada bahan kimia yang berwarna menggunakan air mineral ya harus ditulis jelas-jelas dan harus jauh dari jangkauan anak-anak bahwa ini bukan mainan, ini bukan minuman, ini adalah
misalnya pembersih ya, pembersih porselen ya dan sebagainya. Jadi jelas ya. Bahaya di rumah sakit, di rumah juga ada sakit pinggang, hati-hati kondisi ergonomik kalau kita tidak standar ya. Hati-hati tabung gas meledak ya. Ini bisa menyebabkan luka bakar ya, luka bakar. Dan bahaya di rumah ya. Di rumah tangga hati-hati karena bisa jadi terjadi kebakaran ya. RT meninggal dunia, rumah tangga meninggal dunia ya. Asisten rumah tangga meninggal dunia kalau misalnya rumah kita yang tinggi ya, hati-hati jangan sampai terjadi eksiden atau kecelakaan. K3 listrik, nah kita ulang lagi akibat konslet, sambaran petir, ya, industri listrik ya. Kemudian juga bahaya langsung, bahaya tidak langsung ya, karena tubuh manusia itu mempunyai tahanan sebesar 1 kilo ohm. Pada saat tangan menyentuh tegangan yang 220 volt, maka akan mengalir tubuhnya adalah kurang lebih 220 mili ampere ya. Ini sangat berbahaya dan bisa terjadi setrum listrik ya. Oke, jantung juga merupakan daerah organ yang paling rentan terhadap aliran listrik ya. Kalau sampai 0,5 mungkin tidak terpengaruh ya. Sampai 10 mili ampere jantung sudah bereaksi. Nah, di atas 200 dan 500 mili ampere jantung merasakan sengatan yang kuat dan seterusnya. Nah, di atas 500 ampere jantung bisa mengakibatkan rusak permanen ya. Nah, sedangkan tadi kita lihat aja ini kalau listrik aja udah 220 mili ampere ya, 220 mili ampere. Kalau kita lihat 220 mili ampere berarti sengatan yang sangat kuat ya, merasa sakit ya. Apalagi jika melewati setengah detik masuk ke daerah bahaya ya. Nah, ini bahaya listrik bisa mengakibatkan melepuh, kematian, bahkan gajah pun bisa mati ya kalau terkena sengatan listrik. Ya, hati-hati, bahaya kebakaran, colokan hati-hati, hubungan pendek hati-hati ya. Perhatikan kabel jangan sampai rapuh ya, jangan sampai terkelupas ya. Ya. Nah, penyebab terjadinya kebakaran ya tentu saja bertemunya oksigen dan sumber panas dan juga bahan yang mudah terbakar serta mengakibatkan adanya reaksi kimia ya. Dan juga konsleting bisa terjadi karena pembebanan lebih ya. Perlengkapan tidak standar, pembatas arus ya, bocoran isolasi ya, dan juga sambaran petir ya. Ini kita harus hati-hati. Nah, ini budaya K3 ya, budaya K3 tempat kerja, tempat rumah juga tetap harus ada ya. Kita waspada jangan sampai terjadi kecelakaan di tempat kerja. Ya, kemudian kesadaran K3 harus ada komunikasi, partisipasi, kepemimpinan sebagai kita bapak rumah tangga, ibu rumah tangga ya. Harus juga care terhadap kecelakaan kerja. Nah, ini teori tentang pengendalian risiko, ada eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi APD ya. Saya pikir ini tinggal dibaca-baca ya. Ya, tujuan K3 juga ya, tadi sudah kita sampaikan. Mindset K3 adalah budaya. Jangan sampai budaya K3 kita di daerah konstruksi, daerah manufaktur, daerah kerja, nggak kita bawa juga di rumah tangga. Tetap rumah tangga merupakan sesuatu yang harus kita waspadai agar jangan sampai terjadi kecelakaan, jangan sampai terjadi kebakaran di rumah tangga. Ya. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, kecelakaan kerja meningkat dari waktu ke waktu, termasuk kategori kecelakaan rumah tangga, kebakaran, ya, perlu budaya K3, ya, dan budaya K3 ini sangat perlu ya di skala rumah tangga untuk mencegah terjadinya kebakaran di rumah tangga, untuk mencegah terjadinya kecelakaan di rumah tangga, ya. Hati-hati waspadai daerah-daerah yang berbahaya di rumah tangga, misalnya dapur, kemudian kamar mandi dan juga kamar tidur ya, hati-hati. Jangan merokok ya. Jangan merokok karena kalau merokok apalagi merokok di kamar ya, kamar tidur itu bisa terjadi kebakaran kalau menyentuh ranjang kita atau kasur kita. Ya. Oke, terima kasih. Safety is my first. Salam sehat, salam sukses. Salam safety dari saya Agung Wahyudi Biantoro. Ya. Ini adalah salah satu kegiatan kita untuk edukasi
pentingnya K3 baik di rumah tangga maupun di perusahaan. Saya kembali kepada MC, Ibu Dewi. Kalau ada yang ditanyakan, ya, kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir, boleh bertanya kalau ada yang kurang paham. Kami persilakan. Iya. Bapak Ibu, saudara sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini, nanti akan kita berikan sertifikat mengenai K3 kelistrikan dan juga rumah tangga, K3 rumah tangga. Ini sangat penting, ya, bagi kita. Sekali lagi tidak hanya sekedar sertifikat, ya, tapi juga ini merupakan suatu bentuk care kita, ya, terhadap safety agar tidak terjadi kebakaran, ya, di rumah tangga, ya, tidak terjadi kecelakaan di rumah tangga. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ada yang mau ditanya, silakan. Samil, Bu Ita, Fadil, ayo silakan bertanya. Boleh pada peserta yang mau bertanya. Kita foto bersama ya, Mas Bintang. Tolong di screenshot, di foto ya, kepada para peserta. Mohon dibuka videonya, kameranya. Kita mau foto bersama kepada para peserta. Nah, ini muka-mukanya sudah tampak sebagian. Pada peserta dimohon kameranya dibuka sehingga bisa kita foto, sesi foto ya sebelum mengakhiri kegiatan ini. Mas Bintang udah ready belum? Sudah, Bu. Ya, yang sebagian mohon dibuka. Nah, oke. Nah, Rizky, Ila, Tri, ya. Oke, yang ada dulu Mas Bintang, nggak apa-apa Ya. difoto. 1, 2, 3. Kasih aba-aba. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dia nggak dengar suara Bintang. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Oke. Mungkin ditanya ya untuk mengantisipasi kalau misalnya terjadi percikan di dalam gas di dapur, antisipasinya bagaimana nih Pak Agung? Ya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Yang biasanya kita panik duluan nih, kita ibu-ibu, emak-emak, udah mercik, panik duluan, udah kabur aja gitu loh. Nah, antisipasinya menghadapi hal demikian apa yang harus dilakukan? Ya, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Ini memang pertanyaan yang sangat bagus ya.
Karena sering terjadi ini ditanyakan, banyak sekali para ibu rumah tangga dan juga bapak rumah tangga serta saudara-saudara kalau terjadi kebakaran, atau bagaimana mencegah terjadinya kebakaran di gas, ya, apalagi terjadi kebocoran gas. Yang pertama adalah pastikan bahwa aliran udara di sekitar dapur kita itu berjalan dengan baik. Misalnya dengan membuka pintu, kemudian jendela, ya, pastikan aliran udara teraliri dengan lancar kalau kita mencium bau gas yang lemah maupun yang kuat. Yang kedua, jangan menghidupkan lampu, ya, atau listrik yang ada di dapur tersebut. Sebab aliran listrik itu bisa menyebabkan panas, dan kalau kondisi gas itu kuat bisa terjadi ledakan. Ini akan kita cegah. Ya. Yang ketiga, tentu saja pastikan jangan menghidupkan atau membawa HP atau menghidupkan api lilin, ya, di situ, ya. Pastikan kondisinya sudah benar-benar aman, baunya sudah hilang, sehingga kita baru bisa pastikan memeriksa. Yang selanjutnya adalah gas tersebut kita coba untuk kita buka, ya, setelah dipastikan teman-teman, saudara-saudara, anggota keluarga jangan sampai ada yang masuk. Kemudian kita buka pasang knop dari kompor tersebut, sehingga kemudian kita bisa pindahkan ke tempat yang aman, aliran udaranya yang jelas, yang teraliri dengan banyak udaranya, ya, dan kemudian kita periksa apakah terjadi kerusakan di karet, ya, di tabung, ya, dan kalau perlu karet tersebut kita ganti dengan yang baru, dan kemudian kita coba untuk memasang kembali dan pastikan bahwa kondisi aman dan tidak ada aliran listrik. Demikian Bu Dewi. Kalau mercik itu gasnya udah keluar gitu, ada apinya, itu disiram air apa bagaimana tuh? Kalau nggak punya alat pemadam? Ya, kalau sudah terjadi api yang ada di situ, kita memang harus hati-hati, ya, karena jangan sampai terjadi ledakan sesimpal, ya. Ya, kalau di kompor biasa itu kita biasanya menggunakan karung goni basah, ya, karung goni basah. Ya, makanya kalau bisa kita mempunyai karung goni basah yang bisa ketutup, sehingga nanti api yang berasal dari percampuran antara reaksi kimia O2, ya, kemudian bahan yang mudah terbakar dan juga panas, 3 variabel tersebut itu kita bisa hilangkan satunya, yaitu misalnya adalah O2-nya, maka api itu akan segera padam. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau nggak ada karung goni gimana? Ini susah. Ya, bisa aja kain-kain yang basah. Ya, kita bisa tutup, ya, api tersebut, ya, pastikan juga kondisinya aman. Ya, yang ketiga juga kalau ada apar, ya, silakan apar itu dipakai, ya, kemudian disemprotkan di tempat tersebut. Ya, demikian Bu Dewi. Oke, terima kasih Pak Agung. Sudah cukup siang. Sudah ada musik live di sini. Mohon maaf Pak Agung, suaranya nggak ada, masih di mute. Ya, baik, thank you. Baik, terima kasih Samil. Ini adalah suatu contoh apar, ya, yang saya beli. Kalau
bahwa di tempat kita itu ada di daerah Jakarta Barat, ya di Meruya ya ada ya. Di Jameson misalnya di tempat-tempat rumah tangga ya. Ini harganya cuma 75.000. Tapi ini sangat penting. Anda bisa taruh ini di dekat di dekat dapur ya, tempat ruang keluarga, dan satu lagi di mobil ya, mobil. Jadi dengan demikian ini bisa safety, tinggal dibuka ya, dibuka. Kemudian kalau ingin digunakan ya, dibuka ya, dibuka, kemudian tinggal disemprot seperti ini ya, seperti ini. Semprot kayak semprotan baygon gitu ya. Ya, seperti semprotan baygon. Ini isinya 500 ml ya. Contohnya ini adalah kita kasih nama di sini Fire Stop misalnya ya, atau merek yang lain silakan. Dan ini sangat bermanfaat bila terjadi fire. Isinya adalah busa foam yang bisa memadamkan api dengan segera. Tapi hati-hati, kalau ini busa foam, maka ini tidak cocok untuk kebakaran yang berasal dari listrik. Kalau kebakaran dari kayu, dari kompor ya, ini bisa digunakan. Tapi kalau untuk kebakaran dari listrik, hati-hati karena ini juga bisa menyebabkan konektivitas, connection ke dalam listrik tersebut. Ya, dan ini bagus sekali kalau juga kita siapkan juga di mobil atau kendaraan kita. Ya, harganya sangat murah. Sekitar 75 atau 80.000, silakan dipakai, dibeli ya, dibandingkan nanti terjadi apa-apa di rumah tangga ya, karena harganya sangat murah dibandingkan dengan nyawa kita ya. Demikian Dewi. Oke. Terima kasih kepada pembicara kita Pak Agung Wahyudi Diantoro yang telah memberikan webinar PKM secara online kepada kita semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Nanti akan kami share sertifikat ya yang dilakukan secara online ke grup yang sudah dibentuk. Nanti bisa teman-teman ambil sebagai bekal ya nanti kalau misalnya dibutuhkan sesuatu di kemudian hari. Mungkin itu dulu dari kami. Satu lagi, Dewi. Ya, boleh Pak Gung. Ya, terima kasih sekali lagi ya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang sudah gabung. Ya, saya sangat appreciate sekali kepada ada 14 orang ya, 13 orang yang sudah gabung. Nanti dari kami dan juga dari Mercubuana akan memberikan sertifikat K3 kelistrikan, ya, dasar-dasar K3 kelistrikan ya, bagi Anda dan juga K3 rumah tangga ya, sehingga ini nanti bisa dijadikan sertifikat pendamping ijazah ya, pendamping ijazah. Mudah-mudahan bisa kita berikan dan ditandatangani oleh pejabat terkait ya. Wis, ada pejabatnya ternyata. Ada pejabat. Ya, sama. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara mahasiswa, kita kembalikan kepada Ibu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Ya, kita akhiri dulu ya. Kurang lebihnya kegiatan Kurang lebihnya, ini. mohon maaf ya. Mohon maaf kita karena tadi juga keterlambatan hostnya ya, yang ya terkendala dengan inilah komputer ya. Mohon maaf. Kita akhiri ya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sukses, salam sehat semua. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi, Pak Agung. Terima kasih Bu Ita, Syamil, Iya. Bintang, dan teman-teman mahasiswa yang lain ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih.